Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludah mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersama para muridnya tiba di Betsaida. Betsaida ini letaknya barat laut Danau Galilea, di barat laut dari Danau Galilea. Di bawahnya seorang buta, dan mereka yang membawa ini mohon supaya Tuhan Yesus menjamah dia, atau dengan kata lain mereka mohon agar Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan orang buta ini. Ini nampak bagaimana orang buta tentu hidup bergantung pada orang lain, bisa kemana-mana, dan belas kasih orang lain nampak dengan membawa sesamanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari kasih, dalam penyembuhan seorang buta ini nampak tindakan simbolis dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang ini di tempat orang-orang ini meminta kepada Tuhan Yesus agar ia berkenan menyembuhkan seorang buta ini. Bahkan Tuhan Yesus membawa keluar kampung,
memegang tangan mereka ya, menuntun dia ya keluar kampung. Dan sekali lagi ludah ya, itu. Mungkin para saudara punya pengalaman ya, kenapa langsung didoni. Kan kecil itu ya orang moto belean kan mungkin apa didoni. Wah, dukun-dukun itu kan nih dicangkir itu kan juga dia apa? Diludahi ya, didoni, disuwuk. Mungkin ludah ini kan ya punya khasiat tersendiri. Tentu para saudara ya punya pengalaman, kecocok apa ya langsung dari idune dhewe ya, ora idune tanggane ya. Ini. Sekali lagi Tuhan Yesus dalam penyembuhan ini menggunakan ludah yang sebelumnya menyembuhkan seorang tuli gagap dan juga dengan ludah. Dalam penyembuhan di sini Tuhan Yesus menggunakan ludah ya, dan menggunakan ya, tangan ya, dua tindakan ya. Meludahi mata orang buta dan menjamah ya, dengan tangannya. Dan juga penyembuhan di sini tidak sekali selesai. Bahkan Tuhan Yesus mengulang sampai 2 kali ya. Menjamah mata orang buta ini ya. Bagaimana pertama, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan. Kemudian Yesus letakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Barulah ia dapat melihat dengan jelas dan menjadi sembuh. Ini kita melihat ada proses ya, dalam penyembuhan seorang buta ini ya, harus dibawa keluar kampung dan juga setelah sembuh juga tidak boleh masuk ke dalam kampung menggunakan ludah dan menjamahnya dan diulangi lagi ya. Apa tindakan Yesus menjamah mata orang buta ini? Akhirnya dia menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi, tentu tindakan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan apa yang dinubuatkan Yesaya ya, dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 mengenai kedatangan Mesias. Orang buta melihat, orang lumpuh ya, melompat ya, seperti rusa. Orang bisu ya, bersorak-sorai. Ini ungkapan kedatangan Mesias ya. Janji Mesias itu telah dipenuhi dalam kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya ya tergenapi. Dan peristiwa penyembuhan seorang buta ini terjadi ketika Tuhan Yesus menegur para muridnya bahwa hati para murid ya tetap degil. Mereka mendengar, mereka melihat, namun tidak ya mengerti
akan apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Maka tindakan penyembuhan ini sebagai gambaran ya, bagi para muridnya ya, yang masih ya, buta ya. Mereka perlu tidak hanya sekali ya, mata mereka ya dicelekkan oleh Tuhan Yesus ya. Namun perlu berkali-kali ya mata para murid ya dibuka ya oleh Tuhan Yesus sehingga mereka bisa ya melihat dan mengerti akan karya-karya yang telah ya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka sabda Tuhan ini juga mengajak bagi kita ya. Terkadang kita pun juga buta ya terhadap karya Allah, ya, kebesaran Allah dalam hidup kita ya. Karya-karya Allah ya. Anugerah-anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita. Rahmat-Nya yang berlimpah dianugerahkan kepada kita, namun terkadang kita buta, tidak mengerti, tidak menangkap akan cintanya, kasihnya yang luar biasa. Kita benar-benar ya buta ya terhadap karya Tuhan. Kalau kita telah ya dicintai oleh Tuhan Yesus, ditebus dengan korban salibnya, maka kita pun juga kita hendaknya ya sadar. Kalau sadar itu ya kemudian ya bisa mohon rahmat-Nya. Kalau tidak sadar itu repot. Namun kalau kita sadar, kalau kita memang ya buta, maka perlu kita datang ya kepada Tuhan Yesus ya, agar mata kita pun ya dibuka ya, dimelekkan ya, disentuh. Mungkin juga perlu tidak hanya sekali, namun juga perlu berkali-kali ya disentuh ya oleh Tuhan Yesus ya mata kita ya, atau juga telinga kita ini yang tuli ya, dan juga mulut kita yang bisu untuk mewartakan karya Allah ya, cinta kasih-Nya. Maka ya, melalui peristiwa penyembuhan seorang buta ini ya, menyadarkan kita pun terkadang juga buta ya terhadap karya Allah ya, kebesaran Allah dalam hidup kita. Maka kita pun juga perlu datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan berkenan ya memelekkan ya mata kita ya, menyentuh mata kita, atau mungkin bahkan ya meludahi mata kita ini, sehingga kita bisa mengerti akan kasih-Nya, cintanya, dan akhirnya berkenan mewartakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita di mana kita berada.